I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold. Rabbi, I beseech thee, my little daughter. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Terlibat dalam hidup gereja sebagai murid Yesus. Selamat sore, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus. Izinkanlah saya membawakan renungan singkat agar kita turut terlibat dalam hidup menggereja sebagai umat Yesus. Yesus memilih ke-12 muridnya untuk suatu tujuan, yaitu menjadi perpanjangan tangannya dalam misi memberitakan kerajaan surga. Matius bab 10 menunjukkan bagaimana 12 murid Yesus diberi kuasa mengusir roh jahat serta menyembuhkan berbagai penyakit dan kelemahan. Sebagai murid tersebut adalah bagian dari tugas perutusan Yesus. Sebagai pengikut Yesus pula, sudah seharusnya kita ambil bagian dalam tugas perutusan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dan perutusan itu dimulai ketika kita dibaptis. Namun mungkin ada di antara kita yang bingung bagaimana cara memulai, ataukah kita terkendala oleh sejumlah kekhawatiran yang membuat kita ragu untuk maju. Untuk itu, mari kita buka Matius bab 10 dan belajar apa saja pesan yang diberikan kepada 12 murid Yesus sebelum mereka diutus untuk menginjil. Ada 4 prinsip atau poin pendasaran pesan Yesus untuk murid. Pesan Yesus yang pertama, mulai dari yang terdekat. Ke-12 murid diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Matius bab 10 ayat 5-7. Pesan pertama Yesus adalah agar murid-muridnya fokus pada domba-dombanya yang hilang dan umat Israel terlebih dahulu. Bukan berarti Yesus memilih kasih terhadap bangsa lain. Justru karena mengingat ini tugas permuridan pertama mereka. Dan ingin murid-muridnya bekerja dari lingkar terdalam. Saya mengibaratkan seperti strategi marketing. Mulailah dari yang terdekat, yang juga dapat diartikan mulai dari yang termuda untuk dijangkau. Sebab pengikut Kristus, belajarlah memberitakan kerajaan surga kepada orang-orang terdekat.
kita awali misi keselamatan dari lingkup keluarga, teman terdekat, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Yesus mengajarkan pada kita untuk memulihkan hubungan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Zaman dahulu para pesakit, penderita kusta, dan mereka yang kerasukan setan adalah orang-orang yang secara sosial terbuang, tidak diterima oleh masyarakat. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus juga diperintah pada muridnya agar memuliakan kembali orang-orang tersebut dengan sembuh secara fisik. Mereka diterima kembali dalam lingkungan sosial, terlebih dalam merasakan kasih Tuhan. Di sekitar kita banyak orang yang mungkin secara fisik sakit, tetapi hati mereka lebih sakit. Mereka mengalami kepahitan, dendam, ketakutan misterius atau kecurigaan, baik dengan sesama maupun Tuhan. Menjadi tugas kita sebagai murid Yesus untuk menyembuhkan orang-orang tersebut. Kita pulihkanlah hubungan mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan khawatir, beriman saja. Kata yang kita dengar sederhana, namun sangat berarti. Janganlah kamu membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, tinggallah padanya sampai kamu berakhir. Dalam Matius 10 ayat 9 sampai 11. Dalam pelaksanaan tugas mereka, 12 murid Yesus dilarang membawa emas, perak, dan tembaga. Inilah cara Yesus mendidik mereka agar selalu bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu cemaskan akomodasi dan hal-hal yang diperlukan. Berimanlah dan Tuhan pasti sediakan. Apakah kita khawatir dan berencana baru? Kita yakin Tuhan ada selalu untuk kita. Mungkin kita berpikir, saya masih terlalu muda untuk ikut Tuhan. Banyak pikiran yang belum saya capai. Namun Matius 26 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saat kita bekerja di ladang Tuhan, semua yang kita butuhkan Tuhan akan memberikan. Itulah janjinya. Yang keempat, pesan yang terakhir, janganlah marah atau frustasi. Kadangkala hidup kita merasa bahwa kita jatuh dalam jurang. Kita merasa marah, kita merasa iri dengan orang lain. Kita selalu frustasi dengan diri kita. Namun, saya mau katakan, kerjakan bagian dari kita. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam pada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan daripada tanggungan.
Matius bab 10 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, penolakan adalah hal yang wajar, bahkan sangat mungkin terjadi. Rasanya memang tidak mengenang, dan ini dapat membuat kita merasa tidak dihargai, dianggap atau dikasih. Respon yang umum terjadi adalah marah, menghakimi, menghujat, bahkan mengutuk orang yang menolak kita. Saudara seiman yang terkasih dalam Kristus, beberapa hari lagi kita akan masuk pada masa Prapaskah, masa di mana kita memperbarui diri, kita menyiapkan segala hati batin kita mulai berefleksi, kita menyesali segala salah dosa kita belajar dari 12 murid Yesus agar dapat menjadi pengikut Kristus yang bersemangat memberitakan kabar keselamatan terdekat. Bentuk, pulihkanlah hubungan mereka, fokus dengan bagian kita, serahkanlah semuanya kepada Allah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Selamat untuk kita semua untuk memasuki masa Prapaskah.